Pagi hari ini saya akan melanjutkan dari sesi prioritas seperti apa yang kemarin sudah saya sampaikan, tetapi hari ini dengan tema ketidakjelasan atau ketidakpastian. Nah, saudara, hidup itu adalah sebuah perjalanan. Ada orang yang menggambarkan hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Dalam waktu sekejap semua bisa berubah. Dalam waktu singkat semua bisa di luar dari prediksi kita. Apa yang tidak kita pikirkan bisa terjadi dalam kehidupan. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu adalah sebuah perjalanan hidup manusia, mengalir, tidak ada yang tahu. Jikalau sesuatu yang ada di atas muka bumi, segala sesuatu yang kita hadapi itu ada dalam ketidakjelasan, ada dalam ketidakpastian, itu menunjukkan bahwa sebenarnya itulah kemanusiaan. Jadi karena yang namanya manusia, semua serba terbatas, semua serba lemah, semua serba nggak tahu banyak hal, itulah manusia. Karena kalau segala sesuatu jelas semua, pasti semua, maka kita nggak butuh Tuhan. Ini adalah Tony Malendes, seorang pria yang lahir dengan cacat tubuh. Tangannya nggak ada, tapi dia punya kaki lengkap, saudara. Di waktu ibunya hamil, ibu dari Tony Malendes ini mengalami sebuah kesulitan yang mungkin juga bagi banyak perempuan mengalami atau ibu-ibu. Yang terjadi apa? Dia selalu mual dan mualnya itu sudah terlalu begitu menyiksa. Ya kan? Jadi kalau ada ibu-ibu yang hamil terus kemudian ngidam, suka mual. Nah, mungkin ada batasan yang normal. Nah, ini yang dialami oleh ibunya Tony Malendes itu gak normal, saudara. Ibunya Tony Malendes ini dia mengkonsumsi obat anti mual, ya, yang namanya thalidomid. Itu dia konsumsi selama hamil sampai akhirnya yang terjadi apa? Pada waktu anaknya lahir, anak ini lahir dengan cacat tubuh, tangannya nggak ada, saudara, hanya ada kaki. Tetapi yang luar biasa, Pak, ibunya tetap menerima anak ini apa adanya. Bahkan ibunya memperlakukan Tony Malendes seperti anak normal. Tidak ada diskriminasi, tidak ada perlakuan yang berbeda, tetapi Tony Malendes tetap diperlakukan seperti anak normal. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Di usia 10 tahun Tony Malendes dia berkata sama ibunya, aku nggak nyaman pakai tangan palsu. Jadi dari kecil dia dibuatkan tangan palsu. Tapi di usia 10 tahun dia melepas tangan palsunya. Dia katakan, aku lebih nyaman pakai kaki. Ya. Melakukan segala aktivitas pakai kaki. Ibunya sempat berpikir, nanti ke depan anak ini jadi apa? Ya, sebagai orang tua wajar pertanyaan itu muncul. Gak jelas masa depannya. Kenapa? Karena gak ada tangan. Yang ada cuma kedua kaki doang. Jadi orang tuanya berpikir masa depan anak ini kayak apa? Sampai akhirnya, saudara, Tony Malendes dia gak mau terkungkung dengan keadaan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pertama kali mempelajari sebuah alat musik, yaitu main organ. Dia pakai kakinya untuk main organ. Setelah dia main organ bisa, dia kemudian memilih jalur musik yang lain. Dia main harmonika. Ya, bingung, saudara, ya. Kalau kita bayangin bingung, main organ masih bisa kayak begini, saudara. Main harmonika, ini kan geser harmonikanya itu kayak apa, saudara? Tapi itu yang dipilih. Terus kemudian dia masuk di sekolah menengah atas. Dan pada waktu di SMA dia mulai main gitar, saudara. Dan ini adalah foto dia main gitar dengan kakinya. Sampai akhirnya apa yang terjadi, saudara? Pada tanggal 15 September
tahun 1987. Ini adalah momen penting yang tidak pernah dilupakan oleh Tony Malendes. Yaitu apa? Dia tampil di depan Paus Paulus Yohanes II di Los Angeles. Sampai akhirnya apa, saudara? Yang terjadi adalah Tony Malendes yang tadinya masa depannya nggak jelas, ke depan hidupnya nggak pasti, tetapi akhirnya dia menjadi seorang misionaris yang mewartakan Injil dengan musik pakai kaki, saudara. Itu Tony Malendes. Begitu luar biasa. Satu ketidakjelasan dalam hidup tidak mempengaruhi dia untuk berhenti dan tidak melakukan apa-apa, tetapi justru dalam ketidakpastian, dalam ketidakjelasan itu dia semakin berupaya, dia semakin berusaha. Karena dia tahu sesuatu yang pasti itu ketidakpastian, dan sesuatu yang jelas itu ketidakjelasan. Segala sesuatu yang tidak pasti itu akan menemukan harapan di dalamnya. Segala sesuatu yang tidak jelas itu akan menemukan cahaya di dalamnya. Jadi kalau kita diperhadapkan kepada satu hal yang gak jelas, maka percayalah, dalam kita berupaya pasti ada harapan yang akan muncul dalam ketidakjelasan itu. Dalam ketidakpastian, pada waktu itu diperhadapkan dalam hidup kita, kita akan menemukan sesuatu yang pasti di dalamnya. Nah, pagi hari ini secara singkat saya akan ngajak kita semua untuk melihat di dalam 1 Samuel. Ini adalah orang yang juga mengalami satu keadaan yang tidak pasti, tidak jelas, tetapi kemudian dia melihat sebuah kejelasan, sebuah kepastian yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. 1 Samuel pasal 29 ayat 5. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca satu pasal dari pasal-pasal sebelumnya, tetapi saya akan bacakan ayat yang kelima. Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah, ini adalah sebuah pengagungan, sebuah penghormatan yang diberikan oleh bangsa Israel. Dengan nyanyian mereka berseru, mereka menyanyi berbalas-balasan, ya, menyatakan bahwa Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa, lebih banyak dari ribu. Ya, bukan laksa makanan, saudara. Ya. Tetapi yang dia kalahkan dalam medan peperangan adalah berlaksa-laksa. Pada waktu itu Daud pulang dari peperangan dan dia bisa mengalahkan banyak. Tetapi kita lihat pasal 30, ini kenyataan yang harus dihadapi setelah dia pulang dari peperangan. Ayat 1 saya akan bacakan. Tetapi ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu telah terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Perhatikan ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bayangkan saudara, sebuah keadaan terjadi dalam waktu singkat yang tadinya dielu-elukan dengan kemenangan, pulang dari medan peperangan, keluarganya ditawan oleh musuh.
kemenangan, kehebatan, keperkasaan dalam medan perang dibalik dengan sebuah keadaan nyampe di rumah nangis. Bahkan dikatakan di sini Daud dengan orang-orangnya menangis sampai hampir tidak kuat lagi nangis. Nangis. Kalau sampai hampir nggak kuat menangis itu berarti bebannya terlalu berat. Apa yang dihadapi terlalu menyedihkan, terlalu menyakitkan. Bahkan bukan cuma sekedar tekanan itu membuat dia nangis. Perhatikan ayat ini. Daud hampir mati, saudara. Ya. Ayat 6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Hampir mati. Kalau rakyatnya mungkin sudah nggak bisa dikendalikan, mungkin bisa terjadi. Tidak ada yang bisa menduga bahwa waktu bisa berubah begitu cepat. Tidak ada yang tahu. Daud pun tidak pernah menyangka bahwa di saat dia pergi berperang, orang di rumah justru habis. Daerahnya dibakar, harta kekayaannya dibakar habis, istri anak-anaknya dibawa, ditawan. Wah, gak ada yang nyangka, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita dalam waktu sekejap, dalam waktu singkat. Segala hal yang mungkin kita anggap pasti belum tentu pasti. Segala hal yang kita anggap jelas belum tentu jelas. Segalanya bisa berubah. Nah, tetapi dalam ketidakjelasan ini, dalam keadaan dia tertekan, dia nggak tahu apa yang harus dia perbuat, dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan, Daud dia melakukan satu tindakan yang luar biasa. Kita lihat ayatnya yang ke-6 tadi. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Jadi Bapak Ibu sering dikasihi Tuhan, pada waktu dia diperhadapkan kepada satu keadaan yang gak jelas, yang gak pasti, apa yang harus dia kerjakan belum jelas. Dia gak pernah tahu bahwa istri, anak-anaknya masih hidup dengan menjadi tawanan. Dalam kepedihannya yang dia buat adalah apa? Dikatakan di sini, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Minggu kemarin saya sampaikan, prioritas dalam hidup itu ada pilihan di dalamnya. Kita mau pilih memprioritaskan Tuhan yang pertama, ataukah kita memprioritaskan keadaan jasmani kita. Nah, kalau apa yang dilakukan Daud di saat dia sudah ada di dalam titik ketidakmampuan dia, di dalam titik ketidakjelasan akan perjalanan hidupnya, yang dia lakukan adalah satu bentuk
tindakan yang jelas. Justru dalam ketidakjelasan dia menemukan sebuah kejelasan. Yaitu apa? Dia menguatkan kepercayaannya. Dia hampiri Tuhan. Dengan apa? Kita lihat tadi, ya, ayat 7 dia katakan, dia memanggil Imam Abiatar. Dia minta supaya diberikan baju efod. Sudah tahu baju efod? Baju efod itu adalah baju para imam. Ya. Seorang raja, tapi dia mengenakan baju efod. Dia nanya sendiri sama Tuhan. Dia datang dan dia bertanya. Ayat 8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia cari kejelasan itu di dalam Tuhan. Saat perjalanan hidupnya mentok kepada satu keadaan gak jelas, dia menguatkan kepercayaannya. Dia bertanggung jawab dengan hidupnya, dengan orang yang dia pimpin. Dan kemudian apa? Dia datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, di saat kita dipertemukan, justru dalam ketidakjelasan dan ketidakpastian, ada hal yang jelas, ada hal yang pasti yang bisa kita perbuat dalam kehidupan. Yaitu apa? Cari Tuhan. Cari Tuhan. Bertanggung jawab dengan keadaan itu. Bukan lempar tanggung jawab, bukan lepas tangan, tetapi ambil tanggung jawab itu dan datang kepada Tuhan. Nah, seringkali kalau kita menghadapi satu keadaan yang sudah buntu, ya, natur manusia itu selalu lempar tanggung jawab. Nggak usah saling menyalahkan, karena memang itu sudah terjadi dari zaman Adam dan Hawa, ya kan? Pada waktu mereka makan buah yang terlarang dan kemudian mereka tahu bahwa mereka berdosa dalam ketelanjangan, Tuhan datang ke taman itu dan kemudian memanggil nama Adam dan Hawa. Mereka bersembunyi. Karena apa? Karena mereka malu, mereka telanjang. Akhirnya mereka mulai memakai dari kulit daun atau dari daun dibuat untuk membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka, dan mereka mulai bertemu dengan Tuhan. Pada waktu mereka ketemu dengan Tuhan, Tuhan nanya, apa yang kau perbuat? Apa yang dikatakan oleh Adam? Dia bilang, perempuan ini loh, ya, yang sudah membuat aku makan buah terlarang. Nah, Hawa, dia juga ngomong yang sama. Ular ini loh Tuhan, yang sudah gangguin aku, menggoda aku untuk makan buah terlarang. Dia lempar tanggung jawab itu. Tapi apa yang dilakukan Daud berbeda. Pada waktu dia diperhadapkan ke posisi itu, dia terima, dia bertanggung jawab, dia menghadap Tuhan. Dan dia cari jawaban itu di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang bisa memberikan jawaban atas ketidakjelasan itu adalah Tuhan. Maka dari itu, persekutuannya itu melahirkan sebuah komunikasi, dan Tuhan ngomong, kejar. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dan pada waktu Tuhan sudah memberi perintah, dia nggak pakai babi bu, dia nggak pakai alasan A, B, C, D, dia nggak pakai pertimbangan banyak, tetapi yang dia kerjakan adalah apa? Dia langsung, yes Tuhan, aku berjalan. Dia lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ayat selanjutnya dikatakan, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dia langsung berangkat melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini dipanggil untuk menjadi murid Tuhan. Tetapi bukan cuma sekedar murid, kita dibawa untuk menjadi warga kerajaan surga. Nah, ada kebiasaan yang harus kita lakukan, yaitu apa? Harus berperilaku seperti warga kerajaan surga.
Nah, kalau kita mau menjadi warga kerajaan surga, berarti kita harus punya tabiat, perilaku sebagai warga kerajaan surga. Yaitu apa? Memiliki telinga yang dengar-dengaran, memiliki hati yang penuh dengan ketaatan, bertindak melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Seringkali kita pengen hidup kita diberkati, tetapi kita nggak mau taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Kita ingin hidup kita mendapat pertolongan dari Tuhan, mendapat jawaban dari setiap doa-doa kita, mendapat sebuah keadaan yang jauh lebih baik yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi untuk melakukan bagian kita, kadang-kala kita masih tawar-menawar. Untuk melakukan tugas kita seringkali masih adu argumen dengan Tuhan. Tapi biarlah pagi ini kita belajar dari Daud. Dia bertindak sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Yang keempat, yang dia lakukan apa? Kalau Bapak Ibu Saudara baca, selanjutnya kita melihat di situ dia ketemu dengan seorang budak, seorang hamba. Hamba ini tadinya adalah hamba dari prajurit Siklag. Saya akan bacakan. Orang Mesir, ayat 11 dikatakan, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Jadi dia ketemu orang yang sebenarnya Daud punya alasan untuk membunuh dia. Kenapa? Karena dia menjadi bagian dari orang Mesir yang sudah membawa anak istrinya. Tapi justru orang ini diberikan belas kasihan, dikasih makan, ditolong. Dan kemudian apa yang terjadi? Budak ini justru yang menceritakan, menunjukkan jalan kemana Daud bisa menjumpai, bisa merebut kembali orang-orang yang dirampas atau tawanan yang dibawa oleh musuhnya. Orang ini gak dibunuh, tapi dia menunjukkan kasih. Dia berbuat kasih. Bukan cuma itu juga, saudara. Kalau kita melihat ayat 10 dikatakan, ayat 9, di situ dikatakan, Daud bersama dengan 600 orang pasukan. Tapi nyampe di Besor, 200 orang terlalu lelah untuk diajak nyebrang dan kemudian mengejar. Akhirnya 200 orang ini tinggal di seberang sungai Besor, nunggu peralatan mereka. Nah, kalau saudara baca dari ayat 21 sampai 25, Daud sudah bisa merebut kembali. Pada waktu pulang dia membawa jarahan yang juga banyak. Tapi pada waktu dia sampai ke tempat itu, 400 orang pasukan yang berperang maju bersama dengan Daud. Mereka ngomong begini, tuanku Daud, jarahan ini jangan dibagi sama teman kita yang 200. Orang mereka cuma duduk nunggu di pinggir sungai. Tapi Daud bilang apa? Jangan, tetap dibagi. Karena mereka adalah juga orang yang bekerja nungguin barang-barang kita. Dia tetap menunjukkan kepeduliannya, kasihnya kepada orang-orang yang mungkin menyakiti hidupnya. Pelajaran buat kita adalah apa? Di saat kita diperhadapkan kepada satu hal yang gak jelas, ada tindakan-tindakan yang bisa kita buat. Dan tindakan itulah yang seringkali membuka satu hal yang baru di dalam kehidupan. Dalam kekurangan justru kita bisa berbuat kasih. Dalam keterbatasan justru kita bisa bermurah hati. Dalam ketidakmampuan justru kita bisa nolong orang lain. Ya, itu yang Tuhan mau. Itu yang pasti. Dan pasti akan menggerakkan hati Tuhan untuk
menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus ketidakjelasan akan muncul cahaya, dan di dalam ketidakpastian akan datang pengharapan. Kitab Amos pasal 5 ayat 4. Kita akan baca bersama ayat 6 dan ayat 14. Sudah ketemu? Amos pasal 5 ayat 4, ayat 6, ayat 14. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amin, saudara. Jadi cari Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kepastian, ada kejelasan. Dalam satu perjalanan yang kita nggak tahu arah dan tujuan, siapa yang menjadi prioritas dalam hidup? Ya. Firman Tuhan mengatakan, orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan akal budinya, dia akan seperti semak bulus. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan terus berbuah dan tidak pernah kekurangan datangnya air. Jadi Bapak Ibu sering dikasihi Tuhan, pagi hari ini mungkin keadaan kita nggak pernah tahu ke depan seperti apa. Ya, kita nggak pernah tahu. Saya juga pesan buat kita semua, jaga diri baik-baik. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, tetapi tetap jaga imun, jaga kesehatan. Yang pasti apa? Selain kesehatan, ekonomi juga digoyang. Hari ini juga banyak orang yang berteriak dalam kesulitan. Oleh karena itu mari kita sama-sama terus berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang menjadi jawaban atas kehidupan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.